Bab 430 triliuner. Begitu mendengarnya, Sabrian berhenti melangkah. Dia memandang ke arah Valentino yang sudah pergi jauh, lalu tiba-tiba menggelengkan kepala dan berkata sembari tertawa. Kalian pikir Tuan Valentino hanya sebatas kaya saja? Asal kalian tahu, bahkan orang grup laki juga harus bersikap sopan padaku karena mereka memerlukanku untuk mengajukan kredit. Kalian pikir kenapa aku bersikap sopan terhadap Tuan Valentino? Sabrian menatap manajer akun dengan ekspresi mengernyit. Kenapa? Tanya manajer akun secara spontan. Kartu miliknya adalah kartu platinum hitam yang dibagikan terbatas di seluruh dunia yang jumlahnya tidak sampai 100 lembar. Orang yang memiliki kartu itu bukan hanya kaya, tetapi mereka adalah tokoh hebat yang sudah berada di puncak kesuksesan. Meski aku menjelaskannya secara panjang lebar, kurasa kalian tidak paham juga. Intinya, biarpun hartamu mencapai triliunan, kamu juga hanya sebatas memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan kartu jenis ini. Kalau Kak Dilvi tidak bodoh, sebaiknya pikirkan bagaimana caranya menghadapi Tuan Valentino. Selesai berbicara, Sabrian memberikan kartu kepada staf di konter, lalu berjalan ke belakang, meninggalkan sekelompok orang yang tampak tercengang. Hanya sebatas memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan kartu meski punya aset triliunan. Ada seberapa banyak jumlah triliuner di seluruh dunia? Seharusnya aset Valentino tidak mencapai triliunan, kan? Namun, dia memiliki kartu platinum hitam jenis ini, artinya status dan kedudukannya lebih mengerikan daripada triliuner. Sebenarnya siapa dia? Wajah wanita berbaju merah berubah dari yang awalnya merah karena marah, menjadi pucat pasi karena terkejut. Dalam hatinya, wanita berbaju merah tahu jelas kalau dia tidak bisa membalas dendam atas tamparan yang diterimanya tadi. Berpikir sampai sini, wanita berbaju merah tidak berani berada di sana lagi. Dia segera berjalan keluar dari pintu, lalu mengendarai Porsche pergi dari tempat. Nasabah lainnya juga membisu. Pantas saja Valentino begitu percaya diri. Manajer akun terdiam sejenak di tempat, kemudian berjalan menuju konter dan bertanya, apakah kartu ini benaran bisa dipakai? Ada berapa banyak uang di dalamnya? Pak Halim, kami telah berhasil melakukan pemotongan dana sebesar 20 miliar dari kartu. Sekarang kami sedang membantu Tuan Valentino mengurusnya. Jawab staf sembari sibuk mengurus kerjaannya. Semua orang terkejut. Uang 20 miliar bisa langsung diambil begitu saja. Sebenarnya ada berapa banyak uang di dalamnya? Tanya manajer akun sembari menggertakkan gigi. Dia ingin tahu sebenarnya tadi dia telah menyinggung orang hebat seperti apa. Nominalnya agak banyak, bank kita tidak berhak memeriksanya. Harus bank yang levelnya lebih tinggi baru bisa memeriksa saldonya. Jawab staf dengan ekspresi bengung sembari menatap komputer. Staf tersebut telah bekerja di sini selama 4 tahun, tetapi baru kali ini dia bertemu kondisi seperti ini. Semua orang di dalam bank terdiam. Di dalam kantor, Sabrian menyeduh kopi untuk Valentino. Aroma kopi memenuhi seluruh ruangan kantor. Bapak tidak perlu sungkan. Valentino mengayunkan tangannya. Tuan Valentino, aku tidak sungkan denganmu. Kamu juga jangan sungkan. Aku lebih tua 2 tahun darimu. Bagaimana kalau aku memanggilmu Valentino? Sabrian memanfaatkan kesempatan untuk mendekatkan hubungan dengan Valentino. Valentino tersenyum sinis sembari mengangguk. Hah, bagus. Valentino, hari ini aku gunakan kopi sebagai pengganti alkohol. Mari kita bersulang. Ujar Sabrian sembari tertawa gembira. Setelah itu, Sabrian menyodorkan sebuah kartu nama kepada Valentino dan mengatakan bahwa Valentino boleh mencarinya kapan saja kalau ada masalah. Tentu saja Sabrian tahu bahwa Valentino bisa mengurus segalanya dengan mudah hanya dengan mengandalkan kartu platinum hitamnya. Namun, Sabrian tetap ingin menunjukkan sikapnya dan ini juga termasuk triknya untuk mendekatkan hubungan. Valentino meletakkan cangkir lalu berkata, Kak Sabrian terlalu sungkan. Valentino bisa menebaknya, Sabrian bersikap begitu sopan padanya dan mengundangnya kemari, pasti karena dia ingin mengatakan sesuatu. Pada masyarakat sekarang ini, semua orang bertindak berdasarkan keuntungan. Valentino sangat memahami hal seperti ini. Sesuai dugaan, setelah mendekatkan hubungan dengan Valentino, wajah Sabrian kelihatan ragu dan sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Kak Sabrian, kalau ada yang ingin dikatakan, silakan katakan saja. Valentino menyesap kopi sambil tersenyum. Seperti ini Valentino, bisakah kamu menabung sebagian uangmu di bank kami? Jangan khawatir soal bunga. Aku tidak akan mengecewakanmu. Sabrian tidak peduli Valentino membutuhkan bunganya atau tidak, tetapi dia tetap ingin menunjukkan niatnya.
Sekarang, Valentino akhirnya mengetahui tujuan Sabrian melakukan semua ini. Valentino memiliki kartu platinum hitam global. Dia bisa mengambil uang di Bank Neo, tetapi Bank Neo tidak bisa mengalokasikan uang Valentino. Karena uang itu bukan milik Bank Neo hanya berperan sebagai tempat transfer. Sementara itu, kalau Valentino menabung sebagian uangnya di Bank Neo, maka uang itu menjadi milik Bank Neo dan mereka bisa menggunakannya kapan saja. Oh begitu? Balas Valentino. Ya, Valentino. Target tabungan kami bulan ini belum tercapai. Jadi, Sabrian terus mengangguk. Boleh. Aku tabung 20 miliar dulu di bank kalian. Ujar Valentino dengan nada datar. Baik. Valentino sangat lugas. Aku suka berteman dengan orang yang lugas. Sabrian tampak gembira. Setelah menunggu Sabrian selesai berbicara, Valentino berkata dengan pelan. Aku juga ingin membahas satu hal dengan Kak Sabrian. Valentino bersedia membantu. Tentu saja dia juga punya rencananya sendiri. Valentino, silakan katakan. Sabrian terus mengangguk. Skala bank Neo lumayan besar. Seharusnya ada banyak perusahaan yang mengajukan pinjaman di bank kalian, kan? Tanya Valentino. Sabrian menjawab dengan tanpa ragu. Ya, skala bank Neo tidak termasuk sangat besar. Tapi pada dasarnya beberapa perusahaan di kota Neo akan mengajukan kredit di bank kami. Begini saja, aku berikan sebuah daftar nama kepadamu. Lain kali kalau perusahaan-perusahaan ini mengajukan kredit, jangan berikan kepada mereka. Selesai berbicara, Valentino mengeluarkan selembar kertas A4 yang diberikan oleh Richard kepadanya. Di atasnya tertulis 12 perusahaan yang bekerja sama untuk melawan grup Kusuma. Setelah mendengarnya, Sabrian tercengang. Dia pun menerima kertas itu dan melihatnya. Di antaranya ada 5 perusahaan yang mengajukan kredit di sini. Perusahaan lainnya mungkin mengajukannya di cabang lain. Tapi aku bisa memberitahukan kepada cabang lain untuk tidak memberikan mereka pinjaman. Valentino, tenang saja. Aku bisa mengurus masalah ini. Sabrian langsung menyetujuinya. Perlu diketahui, asal bisa mendapat dukungan dari Valentino, kerugian dari bunga beberapa kredit ini sama sekali tidak perlu dihitung. Lebih bagus lagi kalau bank lain juga menolak pengajuan kredit mereka. Ujar Valentino sembari mengangguk. Semua bank di kota Neo saling ada hubungan. Aku akan mengurus masalah ini. Valentino, tenang saja. Sabrian langsung menyetujuinya tanpa menanyakan alasan. Valentino mengangguk. Valentino tahu bahwa ke-12 perusahaan ini pasti ada dalang di baliknya, jadi mereka hanyalah bidak catur. Namun, karena mereka berani menjadi bidak catur, maka seharusnya mereka punya kesadaran akan dijatuhkan. Pak, Tuan Valentino, uang 20 miliar sudah disiapkan. Ujar seorang staf wanita setelah mengetuk pintu. Baik, aku akan keluar sekarang. Jawab Sabrian. Valentino telah berdiri dan berjalan keluar. Dia tidak ingin menunda waktu terlalu lama karena Angel masih sedang menunggunya. Ketika Valentino dan Sabrian berjalan keluar bersama, tatapan para nasabah terhadap Valentino sudah berubah drastis. Bab 431 babnya tidak muat. Manajer akun itu berdiri di samping dengan tubuh gemetaran sambil tersenyum sedih dan memanggil-manggil nama Valentino. Valentino mana punya waktu untuk memedulikan manajer akun itu. Bahkan menghukum pria itu pun hanya buang-buang waktu saja bagi Valentino. Valentino hanya terus berjalan menuju ke aula. Pada saat ini, bagian atas meja counter di aula sudah dipenuhi dengan tumpukan bundel uang tunai yang berjajar rapi. Setiap bundel diikat dengan menggunakan kertas putih yang biasa digunakan oleh bank. Satu bundelnya berjumlah 20 juta rupiah. Tadinya mereka hendak menyimpan uang-uang itu di dalam meja counter, tapi ternyata tidak muat. Jadi, 1000 bundel uang itu ditumpuk dan dijajarkan di atas meja counter begitu saja. Pemandangan ini cukup mengejutkan orang yang melihatnya. Fakta bahwa seseorang bisa mengambil uang sebanyak itu dalam satu waktu di Bank Neo, membuktikan bahwa uang Bank Neo benar-benar sangat banyak. Tampaknya, berkenalan dengan Sabrian Zabran adalah keputusan yang bagus. Valentino berpikir seperti ini di dalam hatinya. Saat ini, kalau ada seseorang yang ingin mencuri uang itu, dia pasti bisa melakukannya dengan mudah. Akan tetapi, penjagaan Bank Neo sangat ketat. Berhubung mereka berani melakukan itu, otomatis mereka sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Pada saat ini, di sekeliling konter tempat uang diletakkan ada 10 pria berpakaian hitam yang berdiri dengan gagah. Mereka semua mengenakan seragam khusus. Ekspresi mereka terlihat sangat dingin dan tegas.
Valentino melirik ke arah pinggang para pria itu sekilas, ternyata mereka semua membawa senjata. Valentino, uang-uang ini mau dibawa kemana? Aku akan menyuruh orangku untuk membantumu membawanya. Tanya Sabrian. Di luar ada sebuah motor roda 3, banyak pasti cukup untuk menampung semua uang ini. Sabrian langsung terkejut. Uang tunai puluhan miliar rupiah mau dibawa dengan menggunakan motor roda 3. Kamu pikir kamu sedang membawa kardus-kardus bekas? Valentino, jangan bercanda. Sabrian benar-benar bingung. Valentino langsung menyangkal perkataan Sabrian. Aku tidak bercanda. Tadi aku datang ke sini dengan menaiki motor itu. Bannya sangat luas, pasti cukup untuk menampung semua uang itu. Tapi jumlah uang itu mencapai puluhan miliar. Sabrian memijat dahinya dengan bingung. Memang, justru karena itulah aku menaiki motor roda 3 itu. Kalau naik motor listrik, aku tidak akan bisa membawa uang itu. Jawab Valentino dengan serius. Sabrian tertegun sejenak, kemudian berkata, Valentino, aku akan menyuruh orangku untuk mengantarmu, nanti motor roda 3-mu itu juga akan diantarkan olehnya. Tidak usah, setelah ini aku masih ada urusan, aku harus segera pergi. Tolong pindahkan uangnya ke bak motor roda 3 aku sekarang juga. Ucap Valentino sambil melambaikan tangannya. Valentino tidak keberatan mengambil uang itu, tapi dia keberatan kalau orang-orang itu sampai mengetahui dari mana dirinya mendapatkan uang itu. Bagaimanapun, orang yang mengawasi dirinya saat ini bukan hanya Bobi dan yang lainnya, melainkan ada keluarga Wijaya di Kota Kama juga. Tapi apa motormu kuat untuk membawa muatan sebanyak ini? Sabrian masih tidak berani mempercayai hal ini. Berat untuk satu bundel uang yang berjumlah 20 juta mungkin sekitar 115 gram. Total uangnya ada 20 miliar, itu artinya berat totalnya sekitar 115 kilogram. Motor roda 3 aku ini bisa mengangkut muatan sampai 150 kilogram, jadi tidak ada masalah. Ayo segera pindahkan uangnya. Valentino melambai-lambaikan tangannya, kemudian duduk di samping untuk menunggu sampai uangnya selesai dipindahkan. Para pegawai ban menatap ke arah Sabrian dengan ekspresi bingung. Sabrian terdiam sejenak, dia tidak berani menentang keinginan Valentino, jadi dia langsung melambaikan tangannya dan berkata, pindahkan uangnya. Begitu mendengar perintah Sabrian, para pegawai ban itu langsung memindahkan uang-uang tersebut tanpa ragu dengan diawasi oleh 10 pria berpakaian hitam tadi. Selama proses pemindahan, tentu saja mereka menutupi uang-uang tersebut, karena kalau tidak, orang-orang yang melihatnya pasti akan terkejut. Pada saat ini, para pejalan kaki yang melihat pemandangan ini mengira bahwa orang-orang itu sedang memindahkan beras atau barang sejenisnya. Sabrian memerintahkan seseorang untuk mengurus deposit, setelah itu dia menyerahkan kartu hitam itu kepada Valentino dengan kedua tangannya. Pak, baknya sudah penuh, tidak muat untuk menampung semua uangnya. Lapor salah seorang pegawai. Sabrian langsung tertegun mendengarnya, lalu menatap ke arah Valentino. Masukkan sisa uangnya ke dalam karung, lalu letakkan di bagian atas, Pak. Ucap Valentino sambil melambai-lambaikan tangannya dengan santai. Pegawai itu langsung kaget. Sabrian terdiam sejenak, kemudian melambaikan tangannya lagi dan berkata, lakukan sesuai dengan perintah Valentino. Beberapa saat kemudian, para pegawai langsung memasukkan bundel uang yang tersisa ke dalam karung. Kemudian meletakkan karung tersebut di bagian atas bak yang sudah dipenuhi dengan uang tunai itu. Saat ini, motor roda 3 itu benar-benar terlihat seperti motor yang digunakan pemulung untuk mengangkut karung, kardus dan barang-barang bekas lainnya. Beberapa orang pelanggan yang ada di dalam ban juga menyaksikan pemandangan ini. Mata mereka langsung bersinar, ada pemikiran jahat yang sempat terlintas di benak mereka. Bagaimanapun, uang itu berjumlah 20 miliar rupiah. Ada banyak sekali orang di dunia ini yang belum pernah melihat uang sebanyak itu. Banyak orang yang bersedia mengambil risiko demi mendapatkan uang sebanyak itu. Bahkan kalau seandainya Valentino menjatuhkan 2 bundel uang saat dalam perjalanan, orang yang mengambilnya akan langsung kaya. Namun, saran yang diajukan oleh Sabrian secara tiba-tiba membuat mereka langsung membuang pikiran ini jauh-jauh. Berhubung Valentino tidak mau merepotkan orang lain, aku tidak akan memaksa. Tapi kalau Valentino membawa uang sebanyak ini seorang diri, jelas berbahaya. Aku akan memerintahkan 10 orang ini untuk mengikutimu dari belakang secara diam-diam. Aku pastikan hal ini tidak akan memengaruhi rencanamu. Sabrian adalah orang yang pandai membaca raut wajah seseorang. Otomatis dia bisa menebak apa yang dipikirkan oleh Valentino. Valentino berpikir sejenak. Setelah itu dia langsung mengangguk tanpa ragu.
Kalian harus mengantar Valentino ke tempat tujuan dengan selamat, ucap Sabrian dengan tegas. Ke-10 pemuda berpakaian hitam itu langsung menyanggupi perintah Sabrian. Setelah itu, mereka masuk ke dua mobil yang berbeda dan langsung berjalan di belakang motor Valentino. Di bawah pengawasan orang-orang di dalam ban, Valentino menyalakan mesin motor roda 3-nya yang sudah bobrok itu dan langsung melajukannya pergi dari tempat itu. Saat ini, Valentino terlihat seperti seorang pemulung yang hendak pulang dengan membawa satu bak penuh barang bekas. Bahkan kalau seandainya Valentino bertemu dengan perampok di jalan, perampok itu tidak akan merampok Valentino. Jadi, meskipun Valentino membawa uang sebanyak 20 miliar, dia tidak akan kenapa-kenapa. Perampok mana yang tertarik untuk merampok seseorang yang mengendarai sebuah motor bobrok dan membawa barang-barang bekas? Valentino bahkan juga berpikir kalau saat ini dirinya benar-benar terlihat seperti seorang pemulung. Kalau Valentino meneriakkan kata-kata yang biasa diucapkan oleh pemulung, pasti akan ada orang yang menghampirinya untuk memberinya botol kosong. Ada yang mengatakan bahwa bersikap rendah hati adalah cara terbaik untuk pamer. Hari ini aku sudah melihatnya sendiri. Seorang pemuda menghela napas panjang sambil menengadah ke langit. Aku pikir hal semacam itu hanya ada di film-film saja. Gadis di sebelahnya juga ikut menghela napas. Valentino dan motor roda 3-nya berjalan di depan. Di belakangnya ada dua buah mobil yang terus mengikutinya dengan sedikit menjaga jarak. 10 pemuda di dalam kedua mobil itu terus mengamati Valentino dengan saksama. Mereka harus melindungi Valentino. Tidak akan ada seorang pun yang menyangka kalau target yang ingin dilindungi oleh para pengawal yang ada di dalam kedua mobil itu adalah pria yang sedang mengendarai motor roda 3 di depan mereka. Di dalam sebuah klub kelas atas, Frederick sedang duduk di sofa. Di sekitarnya ada belasan pria parubaya berjas dan bersepatu kulit yang sedang duduk mengelilinginya. Chloe duduk di sebelah kanan Frederick. Sedangkan di sebelah kiri Frederick ada seorang wanita cantik yang sedang dia rangkul. Chloe adalah wanita yang cukup mengesankan. Demi menjilat Frederick, Chloe bahkan sanggup menahan hal semacam ini. Masing-masing dari belasan pria parubaya berjas dan bersepatu kulit itu juga sedang merangkul seorang wanita cantik. Suasana di ruangan tersebut sangat meriah. Kalian sudah bekerja dengan baik. Aku akan bersulang untuk kalian semua. Frederick mengangkat kepalanya sedikit untuk menyesap wafat di tangannya. Cairan berwarna merah itu meninggalkan bekas di gigi Frederick. Hal ini membuatnya terlihat sangat ganas. Namun, wajah Frederick dipenuhi dengan raut bahagia. Tuan Muda Frederick tidak perlu sungkan. Tuan Muda Frederick terlalu berlebihan. Hal itu sudah menjadi kewajiban kami. Semua perintah Tuan Muda Frederick pasti akan kami laksanakan. Saat ini Angel pasti sedang pusing, kan? Hah? Belasan pria parubaya itu langsung mengiyakan perkataan Frederick, kemudian meminum minuman dalam gelas mereka masing-masing dalam sekali teguk. Soal tindakan kita terhadap keluarga Kusuma kali ini, jangan sampai bocor keluar. Saat ini keluarga Kusuma bekerja sama dengan Maple Rain Real Estate. Takutnya Maple Rain Real Estate akan membantu mereka. Frederick cukup peka soal ini, dia langsung mengingatkan semuanya. Bab 432 ada sesuatu yang terjadi. Mendengar 4 patah kata Maple Rain Real Estate, suasana di dalam ruangan seketika berubah drastis. Bagaimanapun juga, Maple Rain Real Estate termasuk perusahaan terkemuka di kota Neo. Tapi tidak apa-apa. Dengan adanya kerjasama antara 12 perusahaan, aku yakin itu cukup untuk menghabisi mereka. Kita tidak boleh menggunakan dana puluhan miliar itu secara sembarangan. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan datang memohon kepada kita. Karena merasa suasana di dalam ruangan sedikit mencekam, Frederick lagi-lagi melembutkan nada bicaranya. Belasan orang parubaya mengangguk-anggukan kepala mereka. Pada kenyataannya, grup Kusuma memang sangat kuat, lebih kuat dari perusahaan manapun. Namun, peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ternyata memang benar. Meskipun kuat, tapi mereka tidak akan mampu melawan 12 perusahaan sekaligus. Intinya, kalau berani macam-macam dengan Tuan Muda Frederick, akibatnya bisa sangat fatal. Perlawanan 12 perusahaan ini baru permulaan. Selanjutnya, akan ada banyak perusahaan yang bekerja sama untuk melawan keluarga Kusuma. 20 atau bahkan 30 perusahaan pun mungkin. Pada saat itu tiba, bagaimana keluarga Kusuma akan bertahan? Ingat, kalau Angel menyuruh seseorang datang untuk bernegosiasi, kamu harus memberitahuku. Aku sendiri yang akan berdiskusi langsung dengannya. Frederick tertawa, kemudian minum seteguk anggur lagi.
Chloe mengelus dada Frederick dengan lembut, lalu bertanya, Frederick, bukankah kamu mau melawan Valentino si sampah itu? Frederick tertawa lagi dan berkata, apalagi yang bisa membuat seorang pria merasa lebih sakit hati dibandingkan dengan diselingkuhi? Kak! Beberapa orang parubaya ikut tersenyum. Seketika, ruangan itu penuh dengan tawa. Chloe juga sangat bahagia, merasa bahwa keputusannya mengikuti Frederick adalah keputusan yang benar. Dulu, ketika mengikuti Hawik maupun Pak Bahem, Chloe selalu saja dipermalukan. Namun kali ini, dia harus membuat Valentino dan Angel menerima ganjarannya. Pada saat ini, tiba-tiba ada salah satu ponsel pria parubaya yang berbunyi. Pria ini melihat ke arah Frederick. Karena saat ini Frederick sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia sama sekali tidak memedulikan apapun. Dia hanya melambaikan tangannya dan memberi syarat supaya pria itu menjawab panggilan tersebut. Halo, ada apa? Hari ini aku sedang menemani tamu penting, apakah kamu tidak bisa menanganinya sendiri? Tanya pria parubaya itu dengan tidak sabar. Tuan Wongso, pinjaman kita tidak disetujui, Ban. Jawab sang penelpon dengan suara gemetar. Apa? Tuan Wongso seketika berdiri. Dia berkata, bukankah prosesnya sudah sampai di tahap akhir? Apa yang terjadi? Apakah hadiah yang aku berikan untuk Sabrian tidak cukup? Saya juga tidak tahu, hadiah yang Anda beri dikirim kembali. Dia mengatakan bahwa perusahaan kita tidak memiliki standar yang cukup untuk melakukan pinjaman, jadi tidak disetujui. Jawab seorang staf keuangan dengan hati-hati. Pada saat ini, Tuan Wongso sangat bingung. Pinjaman ini sangatlah penting. Jika tidak bisa mendapatkan pinjaman ini, maka perusahaannya akan berada di dalam bahaya. Tuan Muda Frederick, ada urusan penting yang harus aku lakukan. Anda lanjut bersenang-senang dulu, lain kali aku yang akan mentraktirmu. Setelah itu, dia langsung mengambil mantelnya dan keluar dari ruangan. Apakah menantumu melahirkan? Kenapa begitu terburu-buru? Seorang pria parubaya lainnya berteriak kepada Tuan Wongso. Tuan Wongso sama sekali tidak punya waktu untuk memedulikannya. Dia langsung bergegas pergi dari sana. Sepertinya menantu Tuan Wongso pergi mencari pria lain. Pria parubaya itu menggeleng-gelengkan kepalanya sambil minum segelas anggur. Sebelum anggurnya habis, ponsel miliknya juga berbunyi. Ketika menjawab panggilan tersebut, senyum di wajah pria parubaya itu perlahan-lahan menghilang. Kemudian ekspresinya juga berubah menjadi bodoh, persis sama seperti Tuan Wongso barusan. Tidak mungkin. Sabrian sudah menerima banyak keuntungan dariku. Pria parubaya itu seketika bangkit berdiri. Baiklah, aku akan segera pergi mencarinya. Setelah selesai berbicara, dia juga segera pergi. Ketika mereka berdua pergi, suasana di dalam ruangan berubah menjadi canggung. Perasaan semua orang jadi tidak enak, pasti ada sesuatu yang terjadi. Frederick mengernyit, kemudian berkata, kita lanjut minum dulu. Sebentar lagi aku akan membawa kalian pergi ke pemandian air panas. Sebelum selesai bicara, lagi-lagi ada 3 ponsel yang berbunyi secara bersamaan. Setelah menjawab, mereka bertiga buru-buru berpamitan dan meninggalkan ruangan. Frederick masih terus mengerutkan alisnya, dia merasakan firasat yang sangat buruk. Sebelum dia sempat bertanya, ponsel beberapa orang lainnya berdering lagi. Sementara itu, di sisi lain, ketika Valentino mengendarai motor roda 3 ke perusahaan, dia diberitahu oleh resepsionis bahwa Angel sudah pergi dari 1 jam yang lalu. Dengan ragu-ragu, Valentino menelpon Angel. Ketika panggilannya tersambung, Angel langsung mematikan panggilan tersebut, seperti sedang sibuk mengurus sesuatu. Karena tidak senang, Valentino menelpon sekali lagi. Kali ini, Angel menjawab panggilannya. Lingkungan di sekitar Angel sedikit bising, Valentino juga bisa mendengar suara Kiara. Hal ini membuat Valentino sedikit tidak nyaman. Angel, kamu ada di mana? Tanya Valentino sambil mengerutkan keningnya. Aku di rumah nenek. Angel terdiam sebentar sebelum menjawab, nada bicaranya juga sedikit tidak senang. Valentino mengernyit, ternyata Bobby dan yang lainnya sedang menunggu Angel jadi bahan tertawaan. Apakah mereka semua sudah tahu apa yang baru saja terjadi di perusahaan? Pada saat ini, Angel dipanggil oleh Nyonya Besar. Nyonya Besar Kusuma pasti akan menekan Angel, kan? Memikirkan hal ini, Valentino mencibir di dalam hati. Orang-orang ini masih belum jera juga. Kalau begitu, aku sendiri yang akan membuat mereka jera.
Awalnya Valentino merasa bahwa mengirim mahar dari keluarga Wijaya sekarang adalah tindakan yang terburu-buru. Karena sekalinya mahar itu sampai di tangan Valentino, maka identitas Valentino akan terbongkar. Akan tetapi, jika dipikirkan lagi, sepertinya itu bukan keputusan yang terburu-buru. Valentino sebenarnya sama sekali tidak peduli dengan mereka. Kalau bukan karena mereka adalah kerabatnya Angel, Valentino mampu menghabisi mereka dengan mudah. Namun, karena tidak bisa menghabisi mereka, tidak ada salahnya membuat mereka sadar akan kesenjangan yang ada. Tunggu aku sudah hampir sampai. Jawab Valentino dengan cepat. Oke. Angel merasa sedikit sedih. Tidak perlu bertengkar dengan mereka. Kamu tunggu aku saja, semua masalah pasti bisa diselesaikan. Setelah selesai berbicara, Valentino langsung mematikan panggilannya. Tanpa membuang waktu, Valentino langsung menyalakan mesin motor dan bergegas ke rumah Nyonya Besar Kusuma. Jaraknya tidak terlalu jauh, jadi dia segera sampai. Awalnya, 2 mobil pengawal mengira Valentino sudah sampai di tempat tujuan. Ketika hendak kembali, mereka melihat motor roda 3 milik Valentino malah bergerak menjauh. Karena itu, mobil pengawal langsung memutar balik arah dan menjaga Valentino dari depan. Ada apa dengan Presdir Valentino? Kenapa dia tidak mengendarai mobilnya saja? Kenapa harus menggunakan kendaraan sampah seperti ini? Seorang wanita resepsionis sangat tidak mengerti dengan pola pikirnya. Aku dengar-dengar, Presdir Valentino menghabiskan dana pinjaman beberapa waktu lalu. Sampai sekarang, dia masih belum melunasi utangnya. Jawab seorang wanita yang berambut panjang. Ci, apakah benar begitu? Karena itu, dia jadi mengoleksi sampah. Mungkin saja, aku juga hanya mendengar dari bagian keuangan. Pada saat ini, supervisor Yes yang sudah dipromosikan menjadi manajer umum datang dan berteriak. Apa yang kalian bicarakan? 2 orang resepsionis itu langsung menundukkan kepala dan tidak berani berbicara lagi.